Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari studi lapang kami, yaitu kemasan plastik. Anggota dari kelompok 1 yaitu Abdul Robil Ali NIM 60, Rofiko Arayah NIM 49, Adi Kurnia NIM 50, Dea Agustina NIM 53, Wulan Antikasari NIM 54, Nerisa Dian Aryani NIM 73, Miftahul Akhyar NIM 74, Dita Arfiana NIM 79, Sifaun Bagus Ardiansah NIM 84, dan Dimas Baktiar Rizal NIM 101. Untuk subbab yang akan kami bahas yaitu identifikasi sifat produk yang dikemas, kerusakan produk dan fungsi kemasan, sifat plastik, kelebihan dan kekurangan plastik, serta kesimpulan. Pada identifikasi sifat produk yang dikemas, kelompok kami membahas produk minyak bimoli yang terbuat dari bahan baku minyak sawit. Sifat fisik dan kimia kelapa sawit yaitu meliputi warna, bau, rasa, kelarutan, titik didih, titik cair, densitas, titik nyala, dan titik api. Beberapa sifat-sifat fisik dan kimia minyak kelapa sawit dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk sifat fisik kelapa sawit yaitu yang pertama, tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan karena adanya asam lemak berantai karbon panjang dan tidak adanya gugus polar. Yang kedua, minyak kelapa sawit berwarna kuning. Sedangkan sifat kimia dari minyak kelapa sawit yang dijabarkan antara lain yaitu yang pertama, pada reaksi hidrolisa, minyak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Hidrolisa ini terjadi karena adanya air atau kelembapan tinggi. Yang kedua, penambahan sejumlah basa akan terjadi reaksi penyabunan. Jumlah asam lemak bebas dalam minyak tidak diinginkan karena akan mempengaruhi kualitas minyak. Yang ketiga, bila terjadi kontak dengan sejumlah oksigen, akan terjadi reaksi oksidasi yang akan menyebabkan minyak berbau tengik. Untuk kerusakan produk dan fungsi kemasan pada minyak terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara kimia. Untuk secara fisik, yaitu yang pertama, minyak dapat mengalami ketengian diakibatkan oleh adanya oksidasi dan hidrolisis lemak, sehingga dapat menyebabkan warna, rasa, dan bau berbeda dengan sifat minyak pada umumnya, yaitu bau tidak sedap dan warna gelap. Yang kedua, yaitu lebih encer. Yang ketiga, ketika minyak goreng disimpan pada suhu yang lumayan dingin seperti 5 derajat Celcius, akan terjadi pembekuan dan perubahan warna. Yang keempat, minyak goreng yang sering terpapar sinar matahari langsung atau panas dapat mempercepat kadaluarsa. Hal ini disebabkan kerusakan kandungan lemak jernih dan tak jenuh ganda yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya yaitu ada secara kimia, yaitu kandungan asam lemak bebas tinggi yang disebabkan oleh adanya reaksi dengan air atau hidrolitik, dan kandungan peroksida tinggi yang disebabkan oleh oksigen. Untuk fungsi kemasan sendiri yaitu untuk melindungi minyak goreng dari bahaya fisik seperti getaran, benturan, dan gesekan, melindungi dari kontaminasi seperti jamur dan bakteri, melindungi dari sinar ultraviolet dan panas, serta sebagai identitas produk. Selanjutnya yakni sifat plastik. Jadi, jenis plastik yang digunakan untuk kemasan minyak goreng antara lain PVC, PP, PETP, atau PE. Untuk plastik PVC tanpa stabilizer adalah bagus, tahan terhadap asam dan alkali, water vapor transition rate atau disingkat MVTR, lebih rendah daripada PP dan PE. Gas permeabilitasnya lebih rendah sehingga sangat baik perlindungannya terhadap ketengian minyak dan lemak. Untuk plastik PP memiliki density rendah daripada PE, lebih keras, dan titik lunak lebih tinggi. Untuk ketahanan terhadap bahan kimia sama dengan PE, tetapi ketahanan terhadap minyak dan gesekan lebih baik. Permeabilitasnya terhadap O2, CO2, dan uap air lebih rendah dari PVC, tetapi ada di antara MDPE dan LDPE. Untuk plastik PETP tahan terhadap temperatur, kuat tarik tinggi, dan barrier bentuk jerigen. Sifat-sifat menahan gas sangat baik, dan botol PETP mempunyai kejernihan yang tinggi, memiliki berat yang ringan jika dibanding dengan yang lain. Jika dibakar, tidak mengeluarkan gas yang beracun. Plastik HDPE sedikit
seperti lilin mempunyai permeabilitas lebih rendah, tahan terhadap bahan kimia, minyak dan lemak, sifat mekanik pada temperatur rendah sangat bagus dan sangat tahan terhadap cahaya matahari, terutama di daerah tropis. Untuk kelebihan dan kekurangan dari plastik, yakni dimulai dari kelebihan plastik PET pada kemasan plastik minyak bimoli. Yang pertama yakni terbuat dari bahan polyethylene terephthalate yang biasanya berwarna jernih atau bening. Yang kedua yakni permukaannya halus. Yang ketiga tidak mudah rusak atau pecah. Yang keempat yakni relatif lebih ringan dibanding dengan kemasan lain seperti HDPE dan PP untuk volume yang sama. Dapat didaur ulang dan dibentuk dengan baik, relatif aman digunakan untuk produk pangan dan dapat menghalangi benda asing masuk ke dalam. Untuk kekurangan plastik PET pada kemasan plastik minyak bimoli, yakni bila digunakan sebagai kemasan pangan atau minyak, yaitu jenis tertentu misalnya PE, PP, PVC, tidak tahan panas, berpotensi melepaskan bahan kimia berbahaya yang berasal dari sisa monomer dari polimer dan plastik, merupakan bahan yang sulit terbiodegrasi sehingga dapat mencemari lingkungan. Bahan kimia yang dapat bermigrasi dari kemasan plastik ke dalam pangan dan berpotensi menimbulkan efek terhadap kesehatan. Salah satunya, contohnya seperti plastik jenis PET atau polyethylene, karena pada bahan ini dicurigai sebagai karsinogen pada manusia. Jadi, untuk kesimpulan yang dapat diambil yakni kemasan plastik merupakan jenis kemasan yang sering digunakan untuk membungkus produk sebelum akhirnya dipasarkan kepada konsumen. Pengemasan menggunakan plastik memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan menggunakan kemasan plastik yaitu bentuknya fleksibel, harganya relatif murah, tidak mudah rusak dan pecah. Kemasan plastik lebih ringan dibandingkan dengan kemasan lain, relatif aman untuk produk pangan, dan dapat menghalangi benda asing masuk ke dalam produk. Tapi ada juga kelemahan menggunakan kemasan plastik, yaitu tidak tahan panas, bisa menimbulkan efek terhadap kesehatan karena bahan kimia yang terdapat dalam plastik dan kemasan plastik sulit terbiodegradasi. Untuk sumber dari narasi PPT yang kami sampaikan tadi yakni berasal dari 4 sumber, yakni yang pertama dari Nuryati dan kawan-kawan. Dalam judulnya yang berbunyi karakterisasi fisik komposit plastik PET berbasis serat alam dan daun pandan dan aplikasi sebagai bahan baku casing pada produk elektronik. Ada juga dari Lili, yakni yang berjudul pengaruh penyimpanan terhadap mutu minyak goreng yang dikemas dalam botol plastik. Ada juga dari Mujiarto yang berjudul sifat dan karakteristik material plastik dan bahan adiktif. Dan yang terakhir dari Hanafi dan Sujana dan juga Wicaksono yang berjudul rancang bangun alat ekstruder dengan pemanfaat limbah plastik. Untuk dokumentasi di lapang kita mengambil di Alfamart Telang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salahnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.